selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Adik-adik yang lagi ada di rumah, apa kabar semuanya? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Kita ada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Pada minggu hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021, yaitu minggu kita yang ke-11 setelah Trinitatis, kita mau melaksanakan ibadah online lagi adik-adik. Ibadah online kita pada minggu hari ini, kita akan mengangkat tema Yusuf yang baik hati. Sekali lagi, Yusuf yang baik hati. Seperti biasanya, kita mau ibadah, kita mau siapkan hati dan juga pikiran kita. Kita mau menerima firman Tuhan, kita mau menerima hadirat Tuhan, kita mau memuji, kita memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian, melalui persembahan yang akan kita berikan. Yuk, kita sebelum memulai ibadah kita mau nyanyi satu lagu, yaitu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik tadi sudah bernyanyi dengan kakak guru sekolah minggunya ya. Nah sekarang kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Supaya kitanya siap-siap nih semua, semangat mendengarkan firman Tuhan. Dan kita undang Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing ya. Nah sekarang lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena kami masih diberikan kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan saja. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Engkau sertai kami, anak-anak sekolah minggu dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu, agar kami senantiasa boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun masih secara ibadah di rumah masing-masing, tetapi kami sangat bersuka cita ya Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Papa dan mama kami sehat, kami juga sehat, abang dan kakak kami sehat, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tuhan, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah firman Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, masih suka cita untuk memuji nama Tuhan kan? Masih semangat dong tentunya. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri, kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya dan Aku Anak Sekolah Minggu. Oke, bangkit berdiri ya.
pagi adik-adik. Bagaimana kabar pagi hari ini? Pasti luar biasa kayak Bang Ronald. Dan selamat hari Minggu juga. Bang Ronald mau membacakan warta sekolah minggu. Yang pertama, kepada adik-adik dihimbau untuk ikut serta dalam kebaktian jam 9 pagi ya. Ajak teman-temannya biar rame kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kami juga guru sekolah minggu meminta tolong untuk kerjasamanya, dukungannya, dan support daripada orang tua murid sekolah minggu untuk membantu kami agar ikut mengarahkan atau memantau adik untuk selalu aktif dalam mengikuti ibadah sekolah minggu sesuai waktu yang telah disiapkan oleh guru sekolah minggu. Yang ketiga adik-adik, ingat gak? Bagi adik-adik yang rapotnya nilainya 90, jangan lupa untuk mengirimkan foto hasil nilainya kepada guru kelas masing-masing. Karena pada tanggal 15 hari ini, paling lambat, paling terakhir adik-adik. Kalau minggu depan lagi, wah nggak bisa. Karena hari ini adalah paling terakhir. Yang keberapa yo? Keempat, tetap jaga atau ikuti prokes kesehatan ya adik-adik, yaitu dari pemerintah 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauh kerumunan, dan mengurangi mobilitas agar kita sehat dan tidak terkena penyakit ya adik-adik. Itu saja warta sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Halo adik-adik. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah berdoa. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Katakan amin dari rumah ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak nyanyi dulu ya. Tapi lagunya lagu baru, tapi gampang kok. Adik-adik pasti bisa semuanya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita siap karena kita mau melompat ya. Kita melompat yang tinggi. Adik-adik di rumah lompat yang tinggi ya. Ayo melompat, lompat yang tinggi. Lalu jongkok sambil bergoyang. Sekarang aku duduk dan melipat tanganku. Ku mau dengar firman Tuhanku. Sekali lagi lebih cepat ya. Ayo melompat, lompat yang tinggi. Lalu jongkok sambil bergoyang. Sekarang aku duduk dan melipat tanganku. Ku mau dengar firman Tuhanku. Sekali lagi. Ayo melompat, lompat yang tinggi. Lalu jongkok sambil bergoyang. Sekarang aku duduk dan melipat tanganku. Ku mau dengar firman Tuhanku. Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce yang akan bercerita. Nah, kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih pada hari ini Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami sukacita. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tuntun hati dan pikiran kami semua satu persatu, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, kami boleh duduk dengan baik dan membaca firman-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja ya Bapa, dan yang boleh menaungi hati dan pikiran kami semua. Tuntun kami di dalam mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan kiranya Engkau berkenan bersuara melalui hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman, supaya hamba-Mu juga boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Nah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita baca dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kakak baca di sini, adik-adik juga baca di rumah ya, di Alkitab kalian masing-masing. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik tentu ingat cerita tentang Yusuf ya. Nah, Yusuf pada saat dia masih kecil, dia sangat disayang oleh ayahnya Yakub. Tetapi justru itu menjadi pemicu, menjadi hal yang sangat tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu sangat benci pada Yusuf karena ia sangat disayang oleh ayahnya. Sehingga adik-adik ingatkan, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ke Potifar. Ya, dia tinggal di Mesir, tetapi dengan penyertaan Allah dia menjadi tangan kanan Firaun. Adik-adik ingatkan, dari awal dia dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dijual, dan kemudian dia tinggal di rumah Potifar, masuk penjara. Tetapi karena penyertaan Tuhan juga, ia menjadi tangan kanan Firaun. Nah, pada saat itu bangsa Israel sedang kelaparan, sangat kelaparan, sehingga saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk mencari makan. Yusuf mengetahui bahwa Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi dia tidak mendendam. Adik-adik ya, walaupun saudara-saudaranya sudah sangat jahat terhadap dia, tetapi dia tidak mendendam. Padahal Yusuf punya dua pilihan, yaitu dia balas dendam terhadap saudara-saudaranya, terhadap kejahatan saudara-saudaranya, atau dia mengasihi saudara-saudaranya dan memaafkan mereka.
adik-adik, di sini di cerita ini Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Dia ternyata memilih pilihan yang kedua, yaitu memaafkan saudara-saudaranya. Meskipun mungkin dia bisa saja mendendam saudara-saudaranya. Nah, dari cerita Yusuf ini kita bisa belajar 2 hal, yaitu 1, memaafkan dan mengampuni orang yang telah menyakiti kita, dan kita meminta maaf terhadap orang yang telah kita sakiti. Yang pertama, kita mengampuni orang yang telah menyakiti kita, dan yang kedua, kita meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti hatinya. Ya, kita meminta maaf karena kita sudah berbuat jahat kepada orang lain. Nah, adik-adik, pilihan tadi yang Yusuf tadi ada 2, yaitu dendam. Apa akibatnya kalau kita memilih dendam? Apa akibatnya kalau Yusuf itu memilih mendendam kepada saudara-saudaranya? Yang pertama adalah kalau kita memilih dendam, atau kalau Yusuf memilih dendam terhadap saudara-saudaranya, kalau kita memilih dendam untuk membalaskan kejahatan orang lain kepada kita, adalah iblis yang menang. Ya, karena balas dendam itu bukan datangnya dari Tuhan, tetapi dari si iblis. Ya, dan kita yang kedua, kita rugi. Rugi apa, Kak? Rugilah. Kita capek mikirin rencana apa yang harus aku lakukan untuk membalas kejahatan dia. Kita mikir sepanjang hari, berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, supaya saya harus balas dendam. Dia sudah menyakiti hati saya harus membalaskan kejahatan dia. Kita rugi, adik-adik. Rugi waktu, rugi tenaga, dan kita mikirin itu. Sementara orang yang menyakiti kita, 1, dia tidak tahu kalau dia sudah menyakiti kita. Atau mungkin dia sudah minta maaf kepada kita. Maaf ya, aku sudah jahat kepada kamu. Maaf ya, aku sudah menyakiti hati kamu. Tetapi karena pikiran kita diliputi oleh si iblis, kita tetap tidak mau memaafkan. Kita tetap tidak mau mengampuni dia. Nah, kalau seperti itu, yang ada iblis akan merajalela. Iblis akan terus menggerogoti hati kita, pikiran kita, sehingga kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, akibatnya apa? Dosa kita pun akan bertambah. Ya, ingat, upah dosa adalah maut. Nah, kalau kita menumpuk dosa, menumpuk dendam, alhasil kita juga pasti akan mendapatkannya maut. Nah, yang kedua pilihannya adalah memaafkan atau mengampuni. Dampaknya apa, adik-adik? Dampaknya adalah kalau kita memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita, dia sudah minta maaf kepada kita, dan kita ampuni dan kita maafkan, hati kita menjadi lebih tenang. Kita sudah mengampuni dia, kita sudah memaafkan dia, kita pun akan lebih tenang. Karena kita udah, ya sudah, dia sudah minta maaf dan aku mau memaafkan kesalahannya. Ingat, Tuhan Yesus pun mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami. Apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, pada saat kita berdoa seperti itu, kita juga minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya karena saya sudah berbuat jahat. Tetapi saya nggak mau maafin teman saya yang itu, Tuhan. Saya nggak mau maafin abang saya. Tidak bisa begitu. Ya, ketika kita bilang kita minta ampun kepada Tuhan, kita pun harus mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Nah, kalau kita berbuat salah, kita pun harus meminta maaf. Jangan pernah tidak minta maaf. Ya, bukan cuma minta maaf, minta ampun sama Tuhan, tetapi tidak mau minta maaf
atau minta ampun kepada sesama kita. Tidak ada seperti itu. Ya, kita bisa melihat saudara kita, abang, adik kita, mama, papa kita. Tetapi kalau kita berbuat salah, kita nggak mau meminta maaf. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kuncinya. Dan ada satu lagi. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni guru? 3 kali? 7 kali? Kata Petrus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan. 70 kali 7 kali. Coba adik-adik hitung. 70 kali 7 kali berapa? 490 kali. 490. Masa saya harus ngitungin 490, saya harus memaafkan orang? Berarti yang 491 udah dong, Kak. Bukan begitu hitungannya. Maksud Tuhan Yesus berkata demikian adalah kita memaafkan orang itu tidak pernah berhenti. Tidak ada batasnya. Ya, seperti kita minta ampun kepada Tuhan juga, kita juga memberi ampun kepada orang lain. Tidak ada batasnya. Ya. Nah, ada lagu. Kakak mau kasih tahu. Lagu itu judulnya Kasih Itu Memaafkan. Mungkin adik-adik udah lupa, tapi nanti kita belajar sama-sama ya. Dan apa hal yang bisa kita pelajari kalau kita memaafkan orang lain, mengampuni orang lain adalah hati lebih tenang. Kita bisa bersuka cita karena kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak memiliki dosa lagi, ya. Dan kita bisa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sama seperti Yusuf. Kalau dia balas dendam, bisa saja dia balas dendam. Bisa. Dia tangan kanannya Firaun. Dia bisa menyuruh pasukan Israel untuk biarin aja, nggak usah datang. Nggak usah ditanggung makannya. Biar aja mereka kelaparan. Tetapi apa? Di sini dijawab di ayat yang ke-21. Yusuf bilang, jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Ya, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Yusuf menanggung mereka. Akhirnya semua saudara-saudara Yusuf tinggal di Mesir sehingga mereka bisa menjadi bangsa yang besar. Ya. Terus Kak susah dong Kak kalau dia udah sakitin saya Kak. Abang saya suka nakal sama saya, suka mukul-mukul saya. Diberitahu. Aku gak suka Bang, Abang pukul-pukul aku. Aku gak suka Kakak suka gangguin aku. Ditegur, tetapi dengan kasih sayang. Bukan dibalas dan dipukul, pukul lagi. Gak akan berhenti nanti main pukul-pukulan. Ya adik-adik ya. Nah, dan selain itu kita minta bantuan Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita untuk memaafkan orang lain. Kalau memang berat, minta pertolongan Roh Kudus. Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, saya pengen sekali memaafkan, tetapi kok ya berat Tuhan. Minta bantuan Roh Kudus. Dan kakak yakin, kalian juga harus yakin Roh Kudus akan membantu kita semua untuk mengampuni orang lain. Nah, lagunya itu sebentar ya. Lagunya itu kita akan nyanyi bersama-sama. Ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu
Sekali lagi ya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Nah, seperti itulah adik-adik lagunya. Adik-adik boleh pelajarin dan diingat, kalau kita mengampuni orang lain bukan hanya 3 kali, 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali, artinya tidak terbatas. Sama seperti Yusuf yang sayang kepada saudara-saudaranya, meskipun mereka sudah berlaku jahat kepada dia, tetapi dia tetap memaafkan, dia mengampuni saudara-saudaranya, dan justru dia menanggung makannya, dia mengajak saudara-saudaranya tinggal di Mesir. Nah, hari ini cerita kakak sampai di sini. Kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain. Dan kita juga harus meminta maaf ketika kita sudah memperlakukan orang lain dengan tidak baik, atau kita sudah melakukan kejahatan terhadap orang lain. Kita minta bantuan Roh Kudus. Kita duduk dengan tenang. Kita tutup cerita kita hari ini. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami belajar tentang Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya meskipun mereka telah berlaku jahat terhadap ia, namun karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu, Yusuf mampu untuk mengampuni saudara-saudaranya, dan justru ia mengajak mereka untuk tinggal bersama ia di Mesir. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu agar kami juga bisa seperti Yusuf yang mampu mengampuni orang lain, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ajar kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar tidak pernah berhenti kami mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami, seperti Engkau juga telah mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami juga untuk bisa meminta maaf kepada orang lain ketika kami telah berlaku tidak baik, ketika perkataan kami menyakiti hati orang lain. Pimpin kami, anak-anak-Mu, agar kami juga bisa melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, minggu hari ini tanggal 15 Agustus, Kakak Diana akan membawakan ayat emas. Ayat emas kita minggu ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Diambil dari mana? Ibrani 10 ayat 24. Yang berbunyi, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kakak Diana ulang ya, ayat emasnya diambil dari mana? Dari Ibrani 10 ayat 24 kakak. Yang berbunyi, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Adik-adik, ayat emasnya harus diingat, dihafalin, dan dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Selamat hari Minggu. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, adik-adik kita baru saja mendengarkan cerita dari Kakak Joyce. Kakak Joyce bercerita mengenai Yusuf yang baik hati. Nah, sekarang apa sih kreativitasnya? Kreativitasnya mudah banget. Untuk kelas TK, kreativitasnya adalah ini dia. Nah, ini ada jubah Yusuf. Nah, adik-adik, pasti adik-adik ingat dong bahwa ketika itu Yusuf diberikan oleh papanya jubah, saudara-saudaranya enggak. Nah, Yusuf memamerkan jubah itu kepada saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya benci sama Yusuf
dan melakukan tindakan kejahatan. Nah, adik-adik, yuk untuk adik-adik TK ya, itu membuat kolase jubah Yusuf. Kakak Desta ini buat pakai, aku kasih lihat ya, ini pakai origami. Jadi kakak potong lurus ya. Nah, ini dengan berbagai macam warna. Sedangkan yang ungunya aku pakai kertas krep. Kemudian aku juga pakai spidol. Nah, jadi adik-adik TK membuat kolase. Boleh nanti jubahnya itu pakai origami, boleh pakai kertas krep, potongannya boleh lurus, boleh bulat, terserah adik-adik. Jadi kreativitas adik-adik. Adik-adik Batita dibantu oleh papa mama membuat kreativitas. Kakak yakin adik-adik pasti lebih bagus dari punya aku. Lanjut ya, ini untuk TK. Untuk 1-2 itu adalah mencari 5 perbedaan dari gambar ini. Gambar ini adalah gambar ketika Yusuf menjadi penguasa di negeri Mesir. Dia menjadi tangan kanan dari penguasa negeri Mesir. Nah, saudara-saudaranya datang. Mereka takut Yusuf balas dendam. Tapi Yusuf mengampuni mereka, adik-adik. Yusuf memaafkan mereka. Nah, cari 5 perbedaannya. Apa ya? Nah, setelah dicari 5 perbedaannya, contohnya nih, Kak Desa udah buat ya. Itu adik-adik jangan lupa warnai ya, supaya gambarnya tetap cakep, tetap cantik. Nah, supaya gambarnya bagus. Tuh ya, jadi buat perbedaannya, contohnya ini yang satu nggak ada palanya, ini ada palanya gitu ya. Nah, jadi adik-adik buat cari 5 perbedaan, kemudian diwarnai. Untuk kelas 3-4, aduh mudah banget. Aku yakin banget kakak dan abang kelas 3-4 pasti bisa. Untuk kelas 3-4 adalah mengisi teka-teki silang. Ayo, udah pernah kan? Mengisi teka-teki silang. Ya, satu mendatar contohnya itu saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf setelah ia menceritakan apa? Nah, jawabannya mimpinya contohnya. Nih, aku udah buat nih yang ada jawabannya. Tuh, ya. Adik-adik kelas 3-4 menyelesaikan TTS. Nah, adik-adik kreativitas tadi dikumpulkan kepada guru kelas dan akan ditayangkan minggu depannya. Kakak yakin dan percaya guru-guru sekolah minggu yang lain juga kita percaya ya bahwa adik-adik akan melakukan kreativitas tersebut. Dan jangan lupa kreativitas dilakukan dengan sukacita ya. Oke adik-adik, kami tunggu hasil kreativitas adik-adik untuk ditayangkan minggu depannya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
dengar-dengaran kepada papa mama. Lakukan nasihat mereka semua. Taat kepada Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Bukan lunas. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turutilah nasihat mereka semua. Taat. Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turutilah semua perintah mereka. Taat. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Seperti biasanya, kita masukkan persembahannya ke dalam amplop. Jangan lupa persembahannya disiapkan dengan hati yang penuh sukacita. Lalu nanti amplopnya bisa diserahkan kepada orang tua untuk diberikan kepada gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2, Mampirlah Dengar Doaku.
sudah selesai ibadah kita hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membuat kreativitas, kita sudah bernyanyi. Nah, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online hari ini. Sekarang kita mau tutup ibadah kita mau berdoa. Kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami di dalam ibadah online kami hari ini. Biarlah firman yang telah Engkau berikan kepada kami juga boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun kami ya Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu jika pada hari ini kami juga boleh menikmati udara yang baik, kami boleh bersuka cita bersama-sama keluarga kami. Pimpin kami senantiasa anak-anak-Mu di tengah-tengah sekolah kami yang masih online. Berikan kami kesabaran, berikan orang tua kami juga kesabaran untuk membimbing kami pada saat kami belajar online. Berkati kami ketika kami juga harus mengikuti ulangan harian. Biarlah kami juga boleh mengerjakan ulangan harian kami dengan baik. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama yang saat ini masih dalam kondisi sakit, baik itu dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Engkau pulihkan mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tuntun pemulihan mereka sehingga yang di rumah sakit maupun yang di rumah boleh berkumpul lagi bersama-sama, bersuka cita dan bersekutu dengan Engkau. Tuhan, berkatilah juga kedua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka boleh membimbing kami anak-anaknya seturut dengan Roh Kudus. Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Ibadah kita sudah selesai, tetapi masih ada kreativitas yang harus kalian kerjakan. Dan jangan lupa meminta pertolongan Tuhan Yesus senantiasa. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.